Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan pemirsa dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat saja bukan? Saya berharap Bapak Ibu dan pemirsa dimanapun Anda berada selalu sehat walafiat, selalu diberikan kekuatan, kemudian rezeki yang berkecukupan sehingga bisa terus untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan, mendidik, membimbing dan mengajarkan aneka ilmu pengetahuan kepada peserta didik dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka. Baik Bapak Ibu dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di Kang Mamans Channel. Kali ini masih berkisar pada kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya P5. Nah, jadi dalam kurikulum Merdeka P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, sekali lagi, di dalam implementasi kurikulum Merdeka itu ada yang namanya P5. P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kali ini saya berikan salah satu contoh P5, yaitu pada tema gaya hidup berkelanjutan. Tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik ayo menanam. Nah, ini di depan kita ini. Nah, ini ada tanaman, contoh tanaman. Ini namanya adalah tanaman bunga kenanga. Nah, ini bunganya bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah tanaman kenanga. Tanaman ini bisa dibuat disetek sehingga tidak bisa tumbuh besar atau tumbuh tidak terlalu besar tapi tetap bisa membuat rindang. Nah, ini membuat rindang sehingga akarnya tidak tumbuh terlalu besar. Ini kita bisa merekomendasikan kepada para peserta didik di dalam P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu bisa dengan menanam bunga kenanga ini. Bunga kenanga ini bentuknya seperti ini. Nah, ini warnanya hijau pucat kalau masih muda, tapi kalau sudah tua warnanya ini kuning. Nah, ini aromanya harum. Jadi kalau kita tanam di sekitar sekolah ini bisa menambah harum. Harum ini walaupun sebagian ada yang mengatakan berbau mistis, tapi sebenarnya tidak demikian Bapak Ibu. Memang walaupun dalam realnya memang sering dipakai untuk kegiatan-kegiatan ritual, sesajen dan lain-lain. Tapi yang jelas aromanya sangat harum dan jika dibuat disetek dan ditanam di sekitar sekolah, akarnya tidak terlalu besar. Ini. Dengan akar yang tidak terlalu besar sehingga tidak akan mengganggu gedung yang ada di sekitarnya ini.
Jadi di tema gaya hidup berkelanjutan, topik ayo menanam, bisa kita rekomendasikan ini. Nah, hijau, rindang, dan harum ini. Ini Bapak Ibu. Nah, ini contoh. Ini. Inilah namanya bunga kenanga. Bunga kenanga bukan hanya tampak hijau dan beraroma harum, tetapi memiliki multi manfaat. Baik Bapak Ibu, para pembelajar dan pemirsa dimanapun Anda berada, pecinta pendidikan, para pecinta dan para pendidik dimanapun Anda berada, saya akan bercerita sedikit tentang bunga kenanga ini. Bahwa bunga kenanga ini dihasilkan dari tanaman yang namanya Cananga odorata dengan karakteristik kelopak panjang. Nah ini nih panjang. Maksudnya bentuknya nih panjang ini kelopaknya. Ini kelopak panjang. Dan runcing, agak runcing ini. Runcing tapi tidak berduri. Nah, warnanya ini. Nah, ini warnanya hijau pucat. Namun pada kondisi tertentu kalau sudah dewasa ini bisa berubah kuning. Nah, ini. Ada yang mengatakan bahwa bentuk bunga kenanga ini seperti burung kalibri. Nah, dan aromanya sangat harum. Bunga kenanga ini di dalam bahasa Tagalog namanya yelang-yelang. Nah, kenapa? Di samping beraroma yang harum, ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kenapa? Keharumannya itu bisa menghasilkan minyak asiri dan wewangiannya yang bisa dipakai di dalam dunia industri, kemudian di dunia farmasi, bahkan ada sebagian yang menggunakan dalam konsumsi sebagai pewarna makanan. Nah, ini karena tidak mengandung formalin. Nih. Nah, inilah namanya bunga kenanga ini. Nah, daunnya seperti ini. Nah, ini contoh bunga yang ada di depan rumah saya ini. Bunga kenanga ini di dalam bahasa Indo Melayu ini pernah disampaikan sebuah kata-kata indah bahwa kenanga adalah penyegar suasana hati. Bahwa kenanga adalah penyebar atau penyegar suasana hati yang baunya dapat meningkatkan semangat hidup. Nah, ini dalam Melayu kuno, dalam Indo Melayu. Memang aromanya harum luar biasa ini Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, jadi kita bisa merekomendasikan ini untuk nanam. Nah, bisa keliling di sekitar pinggir-pinggir pagar atau dengan jarak tertentu ini. Biasanya 10 meter satu kita tanami ini di lokasi sekitar sekolah yang memungkinkan, yang tentu usahakan agak jauh dari gedung. Nah, meski akarnya tidak terlalu besar, tapi kita upayakan dalam menanam ini agak jauh dari gedung ini. Baik Bapak Ibu dimanapun Anda berada, para pemirsa, para pendidik, para pecinta pendidikan, dan para sahabat pembelajar, wah, ini salah satu contoh P5. Jadi saya bisa merekomendasikan bisa menanam dengan tanaman bunga
kenanga ini. Karena bunga kenanga ini di samping bisa dikerdilkan, dibuat dalam bentuk stek, memiliki manfaat yang luar biasa. Di antaranya bisa untuk terapi. Nah, kenapa untuk terapi? Karena bunga kenanga ini mengandung linalol. Mengandung linalol ini. Linalol ini adalah penyebab yang bisa menenangkan jiwa. Jiwa. Nih. Menenangkan jiwa. Makanya bisa juga digunakan sebagai terapi. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Nih. Saya akan saya sampaikan beberapa manfaat penting yang perlu kita tahu. Nah, manfaat penting yang perlu kita tahu tentang bunga kenanga ini. Yang pertama, bunga kenanga ini bisa digunakan untuk mengatasi kulit yang kering. Nah, karena dengan meminum air rebusan bunga kenanga ini bisa menjadikan kulit kita lembab. Nah, yang kedua, bahwa bunga kenanga ini bisa juga digunakan untuk sebagai terapi karena ya mengandung unsur linalol. Linalol yang bisa mendatangkan rasa tenang. Baik Bapak Ibu dimanapun Anda berada, ini contoh daripada P5, jadi proyek profil penguatan pelajar Pancasila di Ayo Menanam. Ini di Ayo Menanam ini. Jadi di samping memang sekolah kita bisa menjadi rindang, tapi juga tidak mengganggu kondisi sekolah kita. Itu ini. Jadi di samping daripada itu, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, ternyata dalam ilmu herbal juga bunga kenanga ini bisa mengobati penyakit encok. Itu dulu. Caranya ya direbus bunganya ini dan airnya diminum. Nah, juga digosok kemudian diminum. Selain daripada itu juga bahwa bunga kenanga ini juga bisa digunakan untuk mengobati penyakit batuk yang sudah lama tidak sembuh-sembuh. Nah, dan bisa juga untuk mengobati sesak napas, kemudian bisa untuk mengobati keputihan bagi wanita ini. Nah ini, karena keputihan adalah salah satu penyakit yang sangat tidak disukai oleh wanita ini. Dengan meminum air rebusan bunga kenanga ini bisa digunakan untuk keputihan. Kemudian juga bunga kenanga ini bisa digunakan untuk mengobati luka karena rasanya ini agak sepet kalau di bahasa Jawanya itu. Dan bisa membantu dalam menyembuhkan luka. Baik Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, inilah salah satu contoh dari implementasi kurikulum Merdeka, ya. Salah satu contoh dari implementasi kurikulum Merdeka di P5. P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, terutama di tema gaya hidup berkelanjutan dan di topik Ayo Menanam, kita bisa merekomendasikan pesan didiknya untuk menanam yang namanya bunga kenanga ini. Baik Bapak Ibu dimanapun Anda berada, jadi ini salah satu contoh P5 yang dapat saya sampaikan, dan nanti di pertemuan yang akan datang akan saya sampaikan
Juga saya akan rekomendasikan beberapa jenis pohon yang bisa ditanam, yang bukan hanya bisa mendatangkan kerindangan, tapi juga bisa memiliki multi manfaat yang luar biasa. Baik, terima kasih Bapak Ibu, semangat. Semoga kita terus diberikan kesehatan sehingga dapat mendidik, membimbing peserta didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.